Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hela Dewi Permatasari, Kurnia Latifah, Mar Ahti, Yeni Nuhoryawati, dan Diana Bestari Surya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan landscape terpadu. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Diana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian landscape terpadu. Next. Landscape yang berasal dari bahasa Inggris berarti bentang lahan. Wajah atau karakter bahan atau tatok bagian muka bumi dengan segala kehidupan dan apa saja yang ada di dalamnya, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya. Sejauh mata memandang, sejauh segenap indera kita dapat merasakan, dan sejauh imajinasi kita dapat membayangkan. Landscape adalah sebuah sistem sosial dan ekologi yang terdiri dari ekosistem alami atau ekosistem hasil modifikasi manusia dan yang dipengaruhi oleh kegiatan ekologi, historis, politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda. Pengaturan ruang dan tata kelola landscape berkontribusi pada karakternya yang unik. Dalam sebuah landscape, kemungkinan terdapat berbagai bentuk penggunaan lahan seperti pertanian, kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati, dan daerah perkotaan. Next. Proses alami dalam landscape. Harmonisasi alam. Adanya kesatuan berbagai elemen landscape yang membentuk keseimbangan sistem alam dalam bentuk ekosistem. Elemen-elemen alami terdiri dari bentuk tanah dan kontur, formasi batuan dan geologi, vegetasi, tekstur, satwa liar, dan iklim. Faktor-faktor pembentuk landscape alami, diantaranya ada faktor-faktor alam, yaitu bentuk lahan dan dasar tanah, topografi, hidrografi, tanah, vegetasi, faktor iklim, yang di dalamnya ada matahari, angin, curah hujan, dan kelembaban. Yang kedua, faktor-faktor kultur, yaitu tata guna lahan, prasarana, transportasi, utilitas, bangunan bersejarah. Yang ketiga, faktor-faktor estetika, yaitu pola, pemandangan, tata ruang, irama, dan harmonisasi. Next. Gradasi bentang alam. Yang pertama, keanekaan bentang alam. Pada bentang bumi terdapat berbagai ragam bentang alam, yaitu hutan, gunung, desa, kota, kutub utara atau kutub selatan yang penuh salju. Berbagai kawasan dengan perbedaan musim, negara 4 musim, dan negara tropis. Kondisi iklim berbeda akan mempengaruhi kehidupan dan budaya setempat. Yang kedua, landscape tapak hunian manusia. Sebagai bentang alam, direncanakan untuk kehidupan dan tempat tinggal manusia. Pemandangan yang indah merupakan potensi alam yang dapat dinikmati manusia dalam kehidupannya. Landscape perkotaan, landscape pedesaan, dan landscape daerah, yang merupakan landscape tapak hunian utama manusia. Oke, baik, terima kasih. Baik, untuk presentasi berikutnya saya persilakan kepada Kurniawati. Kepadanya saya persilakan. Pendekatan landscape. Kerangka konseptual di mana pemangku kepentingan di suatu landscape berupaya untuk menyatukan tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bertentangan. Pendekatan ini mencoba untuk beralih dari pendekatan sektoral pengelolaan lahan yang seringkali tidak berkelanjutan. Dan pendekatan landscape mencoba untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dan terwujudnya tindakan di tingkat lokal atau kepentingan berbagai pemangku kepentingan di landscape tersebut. Dan pada saat yang sama juga mempertimbangkan tujuan dan hasil yang penting bagi pemangku kepentingan di luar landscape tersebut.
seperti pemerintah pusat atau komunitas internasional. Pendekatan landscape dapat dilaksanakan oleh satu pemangku kepentingan atau lebih yang terlibat dalam tindakan secara sendiri-sendiri atau oleh banyak pelaku sebagai bagian dari proses kerjasama berbagai pemangku kepentingan. Proses berbagai pemangku kepentingan ini disebut pengelolaan landscape terpadu. Selanjutnya ada elemen-elemen pengelolaan landscape terpadu. Yang pertama, platform berbagai pemangku kepentingan merupakan perangkat yang berguna untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu badan pengambil keputusan untuk mengatasi masalah-masalah pengelolaan sumber daya. Yang kedua, pemahaman bersama. Pemahaman bersama dalam konteks pengelolaan landscape berarti bahwa anggota-anggota platform berbagai pemangku kepentingan memahami peran mereka dalam landscape yang lebih luas. Mereka juga memiliki cukup informasi untuk bernegosiasi dan membuat keputusan terinformasi ketika menyepakati rencana pengelolaan sumber daya kolaboratif. Ketiga, perencanaan kolaboratif. Perencanaan kolaboratif berfungsi untuk memberikan landasan bagi arah jalan pelaksanaan pengelolaan landscape terpadu. Hal ini merupakan cara bagi peserta dalam platform berbagai pemangku kepentingan untuk menyepakati cara terbaik untuk bekerja sama guna mengatasi masalah dan akar penyebabnya. Hal ini mencakup kesepakatan tentang visi, tujuan, hasil, dan tanggung jawab bersama, serta indikator yang jelas dari kemajuan menuju tujuan yang disepakati. 4. Pelaksanaan yang efektif. Setelah para pemangku kepentingan menyepakati tujuan, mengidentifikasi skala aksi, dan mengembangkan rencana kolaboratif, penting untuk mempertimbangkan bagaimana rencana ini dapat dilaksanakan secara efektif. Ruang lingkup dan tingkat detail yang termasuk di dalam rencana kolaboratif akan bervariasi. Seringkali sebuah rencana aksi akan mengatur intervensi yang akan dilaksanakan secara independen oleh berbagai pemangku kepentingan, serta sebagian yang akan dilaksanakan bersama-sama. 5. Pemantauan untuk pengelolaan dan akuntabilitas yang adaptif. Pengelolaan landscape terpadu memerlukan sistem pemantauan yang praktis dan transparan untuk menilai kemajuan yang telah dilaksanakan dalam mencapai berbagai tujuan, misalnya tujuan lingkungan ekonomi, sosial, terhadap indikator yang telah disepakati dan untuk menuntut akuntabilitas para pelaku atas aksi mereka sebagaimana yang telah disepakati di bawah rencana kolaboratif. Evaluasi terus-menerus ini juga dapat membantu menginformasikan penilaian kemajuan menuju tujuan di skala yang lebih besar. Landscape berkelanjutan. Landscape berkelanjutan adalah landscape yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengganggu kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri-sendiri. Secara umum, pembangunan berkelanjutan berupaya untuk memastikan sinergi dan meminimalkan pertukaran atau trade-off antara tujuan-tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk iklim, di mana tujuan-tujuan ini saling bersaing. Landscape berkelanjutan adalah berbagai praktik di bidang studi landscape yang telah dikembangkan sebagai tanggapan terhadap isu-isu lingkungan. Praktik ini digunakan dalam setiap fase landscape, termasuk desain, konstruksi, implementasi, dan pengelolaan landscape perumahan dan komersial. Hal ini meliputi isu-isu sebagai berikut. 1. Perubahan iklim global. 2. Polusi udara. 3. Polusi air. 4. Konservasi air. 5. Limpasan air hujan. 6. Keracunan pestisida. 7. Tanah sehat. 8. Sumber daya terbarukan. 9. Penggunaan energi. 10. Penggunaan pupuk berlebihan. 11. Daur ulang serta penciptaan habitat liar. Jenis-jenis landscape.
1. Landscape kota. Landscape kota merupakan miniatur alam kota yang mencakup segala hal ruang luar atau outdoor. Yang kedua, landscape hotel. Banyak hotel yang membanggakan kualitas landscape yang dimilikinya, sehingga dilengkapi dengan fasilitas landscape, bahkan dengan nursery tanaman. Yang ketiga, landscape perumahan. Landscape perumahan merupakan landscape pemukiman yang ditata dalam suatu kawasan yang lebih luas seperti pembangunan kota-kota baru. Yang keempat, landscape pusat perbelanjaan atau mall. Baik, selanjutnya presentasi ketiga kepada Yeni saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Di sini ada perencanaannya, perencanaan landscape itu merupakan langkah atau cara-cara yang dilakukan secara sistematik untuk menghasilkan penataan landscape yang ideal, tepat guna sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang. Perencanaan landscape ini bertujuan untuk menciptakan keadaan yang multifungsi yang mampu menciptakan keberlanjutan ekosistem di dalam wilayah tersebut. Tahapan perencanaan landscape meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu ada inventarisasi, terus dilanjutkan dengan analisis dan sintesis, dan dilanjutkan dengan konsep dan desain. Lanjut. Dalam perancangan landscape, RTH perlu dilakukan pemilihan dan penataan secara detail terhadap elemen-elemen tanaman agar memiliki nilai fungsional dan estetika. Elemen-elemen landscape tersebut pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu elemen keras atau buatan, yaitu perkerasan, dan elemen lembut atau alamiah, yaitu elemen landscape yang tidak mempunyai bentuk yang tetap dan selalu berkembang sesuai masa pertumbuhan, seperti tanaman dan air. Dalam kaitannya dengan perencanaan landscape, tata hijau atau planting design merupakan suatu hal pokok yang dalam pembangunan landscape. Menurut Masa Daunnya, tata hijau dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanaman yang menggugurkan daun dan tanaman yang hijau sepanjang tahun. Sementara itu, tanaman dalam penataan landscape memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi arsitektural, yang merupakan pemanfaatan tanaman untuk membentuk bidang-bidang tegak, terutama dalam membentuk ruang. Dan yang berikutnya ada fungsi lingkungan, yaitu fungsi tanaman yang lebih ditekankan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan dari faktor-faktor gangguan lingkungan, seperti polusi, erosi, dan lain-lain sebagainya. Fungsi estetis tanaman, yaitu memberikan nilai-nilai keindahan dalam mendukung kedua fungsi di atas. Proses perencanaan dan perancangan landscape melibatkan tenaga profesional dalam desain landscape yang tidak hanya memahami orang-orang yang akan menggunakan fasilitas landscape tersebut, akan tetapi juga memahami aspek-aspek penting dan peruntukan bentang landscape yang akan direncanakan. Pengelolaan dan pemeliharaan landscape bertujuan untuk menjaga dan merawat areal taman dan dengan segala elemen taman yang ada di dalamnya. Dengan pengelolaan yang baik, harapannya kondisi taman terjaga keindahan, keasrian, kenyamanan, keamanan taman, dan sedapat mungkin mempertahankan tujuan desain tamannya. Next. Di sini ada pengelolaan sumber daya alamnya, yaitu proses mengelola penggunaan dan pengembangan sumber daya alam baik di situasi perkotaan maupun pedesaan. Hal ini mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lahan, air, dan sumber daya terkait dari perspektif lingkungan dan ekonomi. Konsep ini dapat mencakup konservasi ekosistem, usaha tani, ekstraksi mineral, pembangunan infrastruktur, dan perencanaan fisik kota dan desa. Pengelolaan landscape merupakan sebentuk pengelolaan sumber daya alam di skala landscape.
Dan di sini ada unit pengelolaan lahan atau UPL. Nah, UPL merupakan istilah umum yang mengacu pada luas lahan yang telah diidentifikasi, dipetakan, dan dikelola berdasarkan tujuan penggunaan atau kapabilitas produksinya, misalnya konsep penebangan, lahan pertanian, pertanian pribadi, lahan basah lindung, dan lain-lain. UPL merupakan komponen dari sebuah landscape dikarenakan pengelolaan sumber daya sektoral yang terkotak-kotak. UPL dengan tujuan-tujuan yang bertentangan terkadang saling tumpang tindih. Misalnya, konsesi penebangan dapat diberikan di kawasan lindung. Dan yang berikutnya ada pengelolaan lahan lestari atau PLL. Ini mengacu pada proses mengelola unit pengelolaan lahan-lahan pertanian, hutan produksi, kawasan lindung dengan cara yang berkelanjutan. Pengelolaan lahan lestari di berbagai unit pengelolaan lahan sangatlah penting dalam mencapai landscape berkelanjutan. Namun, PLL biasanya berfokus pada tingkat tapak dan pada kelompok-kelompok pemangku kepentingan tertentu, bukan pada tingkat landscape yang lebih luas. Lanjut. Baik, berikutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan landscape adalah suatu usaha yang dilakukan secara periodik dengan mengupayakan segala aspek fasilitas dan elemen yang terdapat dalam landscape atau ekosistem agar landscape yang dipelihara tersebut tetap terjaga dan juga terawat, sehingga memiliki kondisi yang tetap utuh dan baik serta tetap mengacu pada desain dan tujuan awal. Pemeliharaan landscape yang ideal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, merencanakan dan mendesain landscape dengan pola sederhana untuk mempermudah pemeliharaan fisik. Kemudian yang kedua, menggunakan elemen yang tidak sulit dicari atau elemen lokal. Yang ketiga, memilih elemen dengan struktur kuat, aman, kokoh, sesuai, dan lestari. Yang keempat, membuat jalur sirkulasi user yang jelas. Dan yang terakhir, meletakkan fasilitas dan utilitas taman yang memadai. Next. Beberapa solusi yang dikembangkan dalam landscape berkelanjutan, diantaranya yang pertama, ada pengurangan stormwater runoff melalui penggunaan biosengkedan, kebun hujan, serta atap dan dinding hijau. Ada pengurangan penggunaan air dalam landscape melalui desain teknik taman air yang bijaksana. Kemudian ada biopenyaringan limbah melalui lahan basah yang dibangun irigasi landscape menggunakan air dari kamar mandi dan wastafel yang dikenal dengan nama grey water. Dan yang terakhir ada teknik pengendalian hama terpadu untuk mengendalikan hama. Next. Landscape terkait berbagai bidang. Di antaranya yang pertama ada di bidang artefak atau artefak landscape, artefacting of landscape, yaitu landscape yang terbentuk yang di dalamnya terdapat bangunan bernilai teknologi dan seni tinggi yang dibuat manusia sebagai ukiran kebudayaan manusia di waktu lalu. Contohnya Candi Borobudur, Menara Pisa, Menara Eiffel, Taj Mahal, piramid, dan lain-lain. Yang kedua ada geologi landscape atau landscape geologi. Landscape ini terbentuk oleh adanya bentang alam yang terdiri secara dominan oleh proses geologi, baik secara alam maupun oleh kegiatan penambangan yang dilakukan oleh manusia. Kegiatan yang mempengaruhi landscape umumnya tambang terbuka. Yang ketiga, klimatologi landscape atau landscape klimatologi. Landscape atau bentang alam yang menggambarkan atau mempelajari sifat pembungaan tumbuh-tumbuhan atau fenologi. Hasil dari pengamatan tentang pola pembungaan tanaman dalam studi landscape bila digambarkan akan menghasilkan peta pola pembungaan tumbuhan yang disebut landscape klimatologi atau map. Pembungaan yang terkait dengan iklim, Mislogestomia sp, mulai berbunga dan akhir musim hujan. Yang ketiga ada ekologi landscape atau landscape ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan setiap elemen yang terjadi dalam suatu landscape. Hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi terjadi dalam jangka panjang antara elemen fisik dan hayati, termasuk manusia di dalam suatu bentang alam. Kemudian yang terakhir ada kehutanan landscape atau landscape forestry, yaitu munculnya ilmu yang disebabkan oleh adanya kenyataan pendekatan pengelolaan hutan tradisional berbasis kayu atau timber-based management setelah yang mengalami kegagalan dan banyak menyebabkan kerusakan lingkungan secara panjang ataupun pendek. Kemudian dilakukan upaya untuk memperbaiki dengan pendekatan landscape-based management atau landscape forestry yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya kepada Ara saya persilahkan.
Baik, di sini ada sering landscape PS landform. Seringkali pemakaian istilah benteng lahan landscape racun dengan istilah bentuk lahan landform. Untuk membedakan dua-duanya perlu diketahui faktor-faktor pembentuknya. Next, landscape PS self. Istilah landscape sering pula dipandang kandangan bentang darat ketika istilah itu diversukan dengan cercap atau bentang laut. Bentang laut dipakai untuk menggantikan suatu pemandangan yang didominasi oleh perairan laut. Contohnya bentang laut, pemandangan sebuah pulau di tengah laut, anjungan minyak di tengah laut. Landscape PS lingkungan. Di beberapa negara maju istilah landscape melebur dalam istilah lingkungan. Misalnya di Jepang menggunakan istilah perencanaan landscape dengan perencanaan lingkungan. Landscape lebih berorientase pada perencanaan suatu kawasan untuk kehidupan manusia yang lebih baik dan lingkungan lestari. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok 4. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mempresentasikan materi. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.